Febiana Purnamasari dengan nomor NIM 2401516076080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afin Najib Islami. Saya dari Prodi PJKR. NIM saya 24061160810. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nona Kusini Madani dari Fakultas Ilmu Pendidikan, NIM 24015161024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatin Falina. Di sini saya akan membahas tentang biografi dari Thorndike. Thorndike memiliki nama panjang yaitu Edward Lee Thorndike. Lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 dan meninggal pada 9 Agustus 1949. Thorndike merupakan psikolog asal Amerika yang menghabiskan seluruh karirnya menjadi dosen di Columbia University. Karyanya di bidang psikologi perbandingan dan proses pembelajaran membuahkan teori koneksionisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk psikologi pendidikan modern. Dia juga bekerja di pengembangan sumber daya manusia di tempat industri untuk menguji para karyawan. Dia merupakan anggota dewan dari Psychological Corporation dan menjabat sebagai presiden dari American Psychological Association 1912. Thorndike merupakan orang pertama yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam pembelajaran manusia dan hewan. Selain itu, ia merupakan tokoh pembuka jalan menuju behaviorisme. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori atau gagasan inti menurut tokoh Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon stimulus, yaitu apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon yaitu reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar yang juga dapat berupa pikiran, perasaan, atau gerakan atau tindakan. Teori belajar Thorndike ini disebut teori koneksionisme karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Teori ini sering juga disebut teori trial and error karena dalam proses eksperimennya Thorndike mengalami proses trial and error berkali-kali sampai ditemukan teori yang dapat disimpulkannya. Sekian, cukup itu saja. Terima kasih. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi Edward Lord Thorndike, yaitu yang pertama, guru memperhatikan siswa terhadap kesiapan mental dan fisik sebelum mengajar. Misalnya itu kayak jangan memaksakan materi yang sulit pada siswa yang belum memahami dasar-dasar dari suatu materi. Kemudian kedua, menggunakan reward seperti tepuk tangan, nilai tambahan, atau umpan balik positif untuk mendorong siswa mengulang perilaku yang baik. Kemudian yang ketiga itu ada materi yang diajarkan dari yang paling sederhana ke yang paling kompleks, sehingga koneksi terbentuk secara bertahap dan kokoh. Kemudian yang ketiga, semakin sering suatu materi atau keterampilan dilatih, semakin kuat koneksi stimulus respon guru terhadap muridnya. Kemudian memberikan latihan berulang kali pada siswa agar siswa itu mahir dalam mengerjakan sesuatu. Contohnya itu kayak latihan soal matematika, drill, olahraga. di sini saya akan memberikan contoh tentang penerapan di kelas. Yang pertama ialah law of readiness, di mana guru memastikan siswa sudah melakukan pemanasan maupun fisik dan mental sebelum melakukan latihan passing bola. Yang kedua ialah law of exercise, yaitu siswa berulang kali latihan passing bola ke teman. Semakin sering dilakukan, makin lancar keterampilannya dan skillnya. Lalu yang ketiga ialah law of effect. Saat siswa berhasil melakukan passing dengan tepat, guru harus memberikan pujian seperti, "Wah, bagus sekali operannya." Hal ini membuat siswa termotivasi untuk mengulangi dan membuat siswa senang dalam latihan. Sekian
saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.